Kembali lagi dengan saya, Roro Jessi Vidarea dengan NIM 1905-12-14-059 dari Sistem Informasi B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Ada yang tahu nggak pengertian dari jaringan komputer? Jadi, jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang saling dihubungkan satu dengan lainnya menggunakan protokol komunikasi melalui media transmisi atau komunikasi untuk berbagi data, informasi, program-program, dan penggunaan bersama perangkat keras. Di sini, jaringan komputer dibagi menjadi dua dalam metode distribusi, yaitu jaringan pusat dan jaringan terdistribusi. Ada yang tahu nggak pengertian dari jaringan pusat dan terdistribusi? Jadi, pengertian dari jaringan pusat adalah jaringan yang terdiri dari beberapa komputer terminal yang terhubung ke komputer induk, di mana data dan program yang diolah diletakkan di pusat komputer induk. Sedangkan terminal hanya berfungsi untuk menginput ataupun mengakses data dari keyboard atau mouse saja. Sedangkan jaringan terdistribusi yaitu jaringan yang memiliki beberapa komputer induk yang terhubung dengan berbagai terminal di mana masing-masing disimpan pada lokasi berbeda, berdiri sendiri, dan saling berintegrasi. Pada gambar di atas adalah contoh dari jaringan pusat dan jaringan terdistribusi. Sedangkan pada jaringan ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalnya, kalau di jaringan terpusat itu sistem keamanannya terjamin, terus pemakaian CPU-nya menjadi sangat efisien, dan standarisasi mudah diterapkan. Sedangkan di jaringan terdistribusi, kelebihannya kerusakan pada salah satu komputer lokal berakibat kecil terhadap keseluruhan sistem. Dan dia itu biaya komunikasinya berkurang karena ditransmisikan, bukan sekedar data mentah. Lalu, untuk mengatasi masalah beban kerja komputer pusat atau induk, itu gampang banget. Tuh. Sedangkan kekurangan dari jaringan terpusat, bila komputer pusat mengalami kerusakan, maka seluruh sistem tidak dapat berfungsi karena mereka terhubung satu sama lain, gitu. Dan kurang fleksibel dalam pelayanan karena semua peralatan bantu seperti hard disk, printer, dan lain-lainnya disimpan atau dipasang pada tempat yaitu komputer pusat atau induk. Bila beban kerja CPU yang besar, maka unjuk kerja pun akan turun. Sedangkan pada jaringan terdistribusi dibutuhkan biaya yang cukup besar, boros karena banyak banget sistem peralatannya, dan data pun agak lambat dibandingkan dengan sistem terpusat. Bahaya dari segi keamanannya pun juga ada karena kan pemakaiannya itu diberi keleluasaan kerja pada komputer lokal kayak gitu. Kita lanjut ke jaringan komputer berdasarkan jangkauan. Di sini terbagi menjadi 4, yaitu PAN. PAN ini adalah jaringan telekomunikasi antar satu perangkat dengan perangkat yang lainnya dalam jarak yang sangat dekat. Contohnya itu kayak ke Bluetooth, ke headset, ke printer. Dia tuh penggunaannya masih pakai Bluetooth gitu. Nah, terus dilanjut lagi dengan LAN. LAN itu suatu jaringan yang hanya mencakup wilayah lokal. Contohnya ruangan antar ruangan maupun gedung antar gedung. Ini kayak contohnya kayak lab komputer di sekolahan kalian waktu SMA gitu, itu bisa. Terus ada MAN. MAN itu jaringan komputer yang mencakup wilayah luas. Itu kayak satu wilayah luas gitu. Nah, kalau WAN, jaringan komputer yang paling luasa di antara jaringan LAN dan MAN. WAN itu mencakup antar negara, benua, dan dia itu menggunakan kabel fiber optik dan menanamkannya di dalam tanah maupun di jalur bawah laut. Kayak gitu. Dari jaringan
Dengan jaringan itu pasti ada kelebihan sama kekurangannya. Itu banyak banget. Kalian bisa baca di PPT ini antara kelebihan dan kekurangan dari PAN, LAN, MAN, dan WAN. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Jadi, jaringan komputer itu juga dibagi lagi berdasarkan penggunaan aksesnya. Ada internet dan intranet. Kalau internet, dia itu jaringan luas dalam sistem teknologi informasi yang memungkinkan perangkat di seluruh dunia untuk saling terhubung. Jaringannya pun dapat diakses secara publik, gitu. Yang mengirimkan data menggunakan standar protokol internet. Kalau intranet, dia itu bersifatnya itu sempit, privat dibandingkan internet. Jadi itu hanya kayak orang-orang internal aja yang bisa menggunakan, gitu. Nah, ini salah satu contohnya dari internet, penggunaan internet dan intranet. Kita lanjut ke macam lainnya. Oh, ini. Di sini ada perbedaan antara penggunaan jaringan internet sama intranet, ya kan? Di sini ada pembandingnya. Kalau jaringan komputer internet, dia itu kumpulan LAN, MAN, dan WAN. Kalau intranet itu berupa LAN. Areanya dunia internasional. Kalau internet itu bersifat lokal. Terus layanannya kayak gimana, penggunaannya, dan lain-lain. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Jaringan komputer berdasarkan penggunaan siaran atau casting. Ada unicast, ada broadcast, dan ada multicast. Jadi, unicast adalah sebuah metode pengiriman data di mana data dikirim pada satu lokasi yang jelas, dan setiap lokasi yang menerima kemudian mengirim laporan penerima kepada pengiriman. Jadi, pengirimannya tuh datanya tuh udah jelas yang mana gitu. Kalau broadcast, dia itu mengirimkan data ke banyak titik sekaligus tanpa melakukan pengecekan apakah titik tersebut siap apa enggak. Jadi langsung dipilih aja terus dikirimin. Nah, kalau multicast dia itu masih hampir sama-sama broadcast, tapi yang dikirimkan datanya yang dikirimkan itu tapi titiknya itu tertentu doang gitu loh. Datanya kan kalau si broadcast itu keseluruhan, langsung dikirim aja. Nah, kalau multicast itu dia tuh masih banyak, dalam jumlah yang banyak, tapi datanya itu masih dipilihin, dicekin gitu loh. Lanjut ya. Lalu, jaringan komputer berdasarkan penggunaan kabel. Jaringan komputer berdasarkan penggunaan kabel ini dibagi menjadi dua, wireless network dan wireless network. Jadi yang berkabel sama yang nggak berkabel gitu intinya. Nah, kalau wireless network itu suatu media transmisi data yang digunakan dalam jaringan itu berupa kabel atau contoh kabel UTP kayak gitu. Itu misalnya penggunaan CPU komputer atau dari laptop ke HP. Kalau wireless network dia itu udah nggak pakai kabel, jadi udah langsung otomatis gitu karena adanya. Jadi di jaringan ini hanya memerlukan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisinya. Ya, di bawah adalah gambar-gambar contohnya. Di sini tentukan wireless network yang berkabel sama yang berkabel itu punya kelebihan sama kekurangannya. Misal nih, yang berkabel tentu rentan harganya relatif lebih murah. Terus keamanannya lebih tinggi, koneksinya lebih cepat. Terus dia tuh nggak terganggu sinyalnya oleh cuaca atau lain-lain. Tapi kalau si yang nggak berkabel atau wireless network, dia itu pasti, ya kan, koneksinya pasti tergantung sama cuaca atau terus jaringannya itu
pasti ya tergantung yang dipakai. Kalau keamanannya kurang terjaga sih, terus harganya pasti mahal, kayak gitu. Di sini jaringan komputer juga dibagi berdasarkan penggunaan membangunnya. Ada ad hoc dan infrastruktur. Kalau ad hoc, dia itu suatu sistem yang terdiri dari dua atau lebih piranti wireless yang berkomunikasi secara langsung satu sama lain. Sedangkan infrastruktur adalah jaringan yang menggunakan suatu piranti WiFi yang disebut dengan access point sebagai salah satu bridge antara piranti wireless dan jaringan kabel berstandar. Konsepnya itu diperlukan untuk membangun wireless LAN sebagai pusat kayak gitu. Di bawah itu ada gambarnya. Lalu kita lanjut ke topologi jaringan. Di sini topologi jaringan dibagi menjadi 6 nih, yaitu topologi bus, topologi ring, hierarki topologi mesh, topologi extended star, dan topologi star. Topologi mesh yaitu topologi yang dimana tidak beraturan dan juga tidak memiliki aturan dalam koneksinya. Jadi dia itu nggak memerlukan perencanaan awal saat bangun jaringan itu. Kalau topologi star, dia itu bentuknya seperti konvergensi dari node tengah kepada setiap penggunanya. Gitu. Kalau si topologi tree, dia itu kombinasi dari karakteristik topologi bus dan juga topologi star gitu. Jadi seluruh komputernya itu akan dihubungin ke hub dan hub lainnya dihubungin ke jalur backbone atau tulang punggung gitu. Terus kalau topologi bus, dia jenis topologi yang dimana media transmisinya memakai kabel tunggal ataupun kabel pusat sebagai tempat untuk menghubungkan klien dan juga server. Kalau topologi ring, dia itu jaringan yang dimana setiap komputernya saling berhubungan membentuk sebuah lingkaran berbentuk ring. Dalam arti, setiap komputernya itu saling terhubung satu sama lain sehingga dapat membentuk jaringan berupa bentuk cincin. Kalau topologi extended star, dia itu topologi jaringan yang sama-sama kayak jaringan star, akan tetapi topologi ini memiliki lebih banyak repeater dalam satu node pusat, sehingga jangkauannya lebih panjang dibandingkan dengan topologi jaringan standar biasa. Pada slide selanjutnya, pasti ada mereka itu setiap topologi memiliki kelebihan dan kekurangannya. Ya, kayak topologi mesh, dia memiliki kelebihan apabila jaringannya itu tidak akan menyebabkan gangguan pada pengguna lain. Kalau topologi star akan terjadi kegagalan komunikasi atau itu mudah ditelusuri kayak gitu. Ya, materinya juga ini kelebihan sama kekurangannya dari setiap topologi. Lanjut ke terima kasih.